Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita masih akan melanjutkan modul keempat Recurrent Neural Network. Pada video ini yang akan kita bahas adalah apa itu LSTM dan apa bedanya dengan Recurrent Neural Network secara umum. LSTM atau Long Short Term Memory didesain untuk menangani persoalan yang muncul pada RNN berupa Long Term Dependency Problem. Pada forward propagation, RNN dapat kehilangan informasi penting yang didapatkan di awal jika sekuensinya cukup panjang. Begitu juga pada backward propagation, RNN bisa mengalami vanishing gradient di mana nilai gradientnya sangat kecil sehingga tidak berkontribusi untuk update weight. Kasus ekstrimnya menyebabkan kondisi stop saat training. Hal ini terjadi untuk sequence yang lebih panjang dari 5-10 time step. LSTM diperkenalkan pada tahun 1997 untuk menangani persoalan tersebut. LSTM dirancang sebagai pengembangan dari unit RNN. Bisa kita lihat di sini bahwa RNN itu strukturnya sangat simpel, sedangkan pada LSTM diusulkan untuk menambahkan cell state yang ada di sini dan 3 gate. Struktur LSTM memiliki cell state dan 3 gate. Cell state ini berfungsi sebagai memori dari jaringan. Kemudian forget gate ini untuk menentukan informasi mana yang akan diteruskan, yang akan digunakan karena penting, atau yang mana yang akan dilupakan. Sedangkan input gate ini akan menentukan informasi yang akan digunakan pada step ini. Kemudian output gate ini akan menentukan nilai dari hidden state untuk step berikutnya. Mari kita bahas tentang forget gate. Forget gate dipakai untuk menentukan informasi apa yang akan kita buang dari cell state. Forget gate ini memproses HT-1 dan XT. Jika dilihat dari persamaannya, XT dan HT-1 diproses seperti pada sel RNN. Bisa kita lihat di sini ada matriks U, W, dan B. Kemudian setelah dilakukan perhitungan perkalian matriks ini, kemudian dimasukkan ke fungsi aktivasi sigmoid. Jadi ini adalah fungsi aktivasi sigmoid, sehingga nilai FT ini bernilai antara 0 sampai 1. Jika nilai FT itu mendekati 1, artinya informasinya akan terus disimpan, sedangkan jika mendekati 0, informasinya akan dihapus. Input gate dipakai untuk menentukan informasi baru apa yang akan disimpan ke dalam cell state. Nah, input gate ini memiliki dua operasi utama, yaitu untuk menghitung nilai IT dan menghitung nilai CT. Nah, bisa kita lihat di sini tetap memproses HT-1 dan XT. Bisa dilihat di rumusnya XT HT-1 di kedua operasi tersebut dan menggunakan matriks U, W, dan B. Jadi setiap operasi memiliki matriks yang berbeda. Nah, kemudian IT ini menggunakan sigmoid, sedangkan CT menggunakan tanha. Artinya nilai IT ini antara 0 sampai 1, sedangkan nilai CT ini antara minus 1 sampai dengan 1. Cell state merupakan memori tambahan yang dimiliki oleh unit LSTM yang tidak dimiliki oleh unit RNN biasa. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa terdapat FT dan IT yang kedua-duanya dihasilkan dari sigmoid, artinya nilainya antara 0 sampai dengan 1, begitu juga IT. Sedangkan CT ini menggunakan fungsi tanha, dihasilkan dari fungsi tanha, bernilai antara minus 1 sampai dengan 1. Nah, bisa kita lihat di sini FT dan IT ini sebagai bobot untuk menentukan informasi lama yang akan disimpan dan informasi baru yang akan ditambahkan. Sekarang kita akan bahas gate yang terakhir, yaitu output gate yang akan menentukan nilai dari HT. Jadi kita sudah memiliki
nilai CT sebelumnya, dari tahap sebelumnya di sini sudah ada nilai CT. Kita tetap menggunakan XT dan HT-1, kemudian kita kalikan dengan matriks U, W, dan B seperti sebelumnya, tetapi matriks ini khusus untuk output gate saja. Kemudian hasil perkaliannya ini dimasukkan ke fungsi sigmoid sehingga nilai OT ini antara 0 sampai dengan 1. Kemudian nilai CT dipakai untuk menentukan HT, tapi sebelumnya dilakukan tanha dulu supaya nilainya antara -1 sampai dengan 1, lalu dikalikan dengan OT sebagai bobotnya untuk menentukan nilai dari HT. Sekarang mari kita lihat contoh forward propagation pada LSTM. Bisa kita lihat di sini pada jaringan ini jumlah dimensi inputnya ada 2, artinya ada 2 feature untuk setiap X, lalu jumlah unit LSTM-nya hanya 1. Kemudian kita sudah memiliki data yang akan kita proses dan kita akan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita bahas sebelumnya untuk melakukan forward propagation. Diasumsikan kita sudah memiliki model yang siap untuk digunakan berupa kumpulan matriks bobot U dan bobot W. Nah, setiap matriks U itu memiliki ukuran 1x2 yang menyatakan jumlah unit LSTM dikalikan dimensi inputnya, dan matriks W dan B yang masing-masing 1x1, dan nilai HT-1 dan CT-1. Sekarang kita akan melakukan perhitungan untuk menentukan nilai HT dan CT untuk time step T1. Jadi di sini nilai XT-nya adalah 1,2. Kita kalikan dulu. Ini XT 1,2, kita kalikan dulu dengan matriks bobot UF. Kemudian ditambahkan dengan W kali HT-1, ditambahkan dengan biasnya sehingga menghasilkan FT. Lalu dihitung juga IT dengan cara yang sama. Oh ya, jangan lupa ini pakai sigmoid ya. Dihitung juga dengan cara yang sama tetapi menggunakan matriks bobot yang berbeda. Kemudian kandidat CT dihitung sebagai hasil dari tanha, tetapi netnya sama tapi dengan U, W, dan B yang berbeda. Lalu kita hitung OT sebagai hasil dari fungsi sigmoid. Ini sama caranya untuk U, W, dan B khusus untuk output gate. Setelah kita dapatkan FT, IT, CT, dan OT, kita akan menghitung nilai dari cell state dengan menggunakan nilai dari FT tadi dan IT dikalikan dengan CT-1 sebelumnya. Karena ini time step pertama, bisa saja CT-1-nya bernilai 0. Kemudian dikalikan dengan kandidat CT yang dihitung pada input gate. Lalu lakukan perhitungan HT yang merupakan hasil dari OT dikalikan dengan tanha dari CT. Berikutnya kita lanjutkan dengan time step T2. Nah, pada time step T2 kita menggunakan nilai HT-1 dan CT-1 dari time step T1. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan perhitungan FT, IT, CT, dan OT. Lalu kita hitung lagi nilai CT-nya didapatkan 1,518, lalu dihitung HT didapatkan 0,772. Kita lanjutkan pembahasan bagaimana mengimplementasikan LSTM pada Keras. Kita menggunakan jaringan yang sama seperti pada RNN, karena kita akan menentukan atau memprediksi harga closing dari Amazon Stock menggunakan 50 time step. Jadi sama persis seperti sebelumnya, dengan satu dimensi untuk X ada 10 unit LSTM dan satu nilai regresi. Bisa dilihat di sini LSTM-nya ada nilai 10 untuk 50 time step dengan satu feature. Selanjutnya kita lakukan perhitungan berapa jumlah parameter dari jaringan yang kita buat ini.
Di sini disebutkan ada 491. Kita sudah berikan di sini seperti RNN ada 10 dan ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ukuran U itu adalah 1 dikali 10, ukuran dari W itu adalah 10 dikali dengan 10, dan satu ini adalah bias. Kemudian karena ada 4 gate, maka dikalikan lagi dengan 4. Bagian untuk V-nya tetap, sehingga totalnya adalah 491. Kita sudah selesai membahas LSTM yang didesain untuk menangani persoalan yang ada pada RNN. Berikutnya, LSTM ini walaupun memiliki kinerja yang baik, tetapi dianggap tidak efisien. Oleh karena itu kemudian diusulkan GRU yang lebih efisien, tidak memiliki cell state, dan hanya memiliki 2 gates saja. Jadi dia hanya punya 2 gates tanpa cell state. Kemudian berikutnya itu diusulkan residual gate unit. Residual gate unit ini memiliki shortcut connection yang dianggap membuat lebih efisien. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari bahwa LSTM itu menangani persoalan long term dependency problem pada RNN dengan memiliki satu cell state dan 3 gates. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana menghitung HT dan CT pada LSTM. Begitu juga sampai bagaimana menghitung jumlah parameter pada jaringan yang menggunakan LSTM.